Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo history lover semua. Tepat 76 tahun yang lalu kita merdeka. Dirgahayu Indonesia ke-76. Semoga di ulang tahun ke-76 ini kita dapat semakin maju, semakin jaya. Amin ya robbal alamin. Tapi pernah gak sih kita berpikir, apakah kita sudah betul-betul merdeka? Mungkin semua pasti akan menjawab, ya, kita sudah merdeka. Kemerdekaan yang telah kita raih dengan cucuran darah, keringat, dan air mata. Tapi tujuan dari kemerdekaan itu apa sih? Kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu bisa kita tangkap yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdekanya sudah. Lalu di alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya akan fokus mengupas bersatu, adil, makmur, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama, bersatu. Dulu di zaman penjajahan kita dipecah belah, divide et impera, pecah belah kuasai. Namun apakah sekarang kita sudah bersatu? Ya, gimana ya, kita bersatu tapi masih banyak sekali tindakan rasisme, tindakan membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin, tindakan membeda-bedakan orang yang berkulit putih dan orang yang berkulit hitam. Ini jelas memecah persatuan itu sendiri. Dan ini kalau terus dibiarkan bisa-bisa negara kita pecah. Bahkan menurut saya sekarang persatuan kita ini sudah ada dalam kondisi yang kritis. Buktinya apa? Terdapat gerakan separatisme di Papua. Namun tidak juga serta-merta kita dapat menyalahkan mereka. Gerakan ini tumbuh karena kita itu menganggap mereka tuh bukan sebagai orang Indonesia, bukan sebagai saudara kita. Apalagi pembangunan di Papua masih sangat tertinggal daripada daerah-daerah di luar Papua. Lalu adil. Dulu zaman penjajahan kita diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan secara semena-mena, bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi. Tapi apakah sekarang sudah berubah? Apakah sekarang sudah tidak begitu? Saya akan ambil contoh ini. Walaupun saya bukan ahli hukum, saya orang awam, tapi coba kita lihat. Apakah adil seorang ibu penjual pisang epek, tulang punggung keluarga, ibu dari 3 orang anak dipenjara 5 tahun dan didenda 1 miliar karena penyalahgunaan narkoba, di mana sang bandar belum tertangkap? Menurut penuturan ahli hukum dan mantan ketua LBH Makassar Haswandi Andimas, tuntutan JPU telah abai terhadap komitmen Kejaksaan Agung RI dalam Perja nomor 15 tahun 2020 yang telah mengedepankan sisi humanis dan pemulihan keadaan daripada pendekatan pembalasan. Nah, yang lucunya, Jaksa Pinangki dipenjara hanya 4 tahun. Padahal ia disuap 5 miliar disuapnya oleh Joko Chandra yang notabene Joko Chandra ini seorang koruptor agar tidak dihukum. Dan alasan masa tahanannya cuma 4 tahun karena dia punya anak balita. Jadi dipertimbangkan masa hukumannya dipotong jadi cuma 4 tahun. Aduh, manis banget deh. Tapi kalau yang anaknya 3, kok gak dipotong ya masa hukumannya? Apakah humanisme cuma untuk orang kaya? Yang ketiga, makmur. Sebelum kemerdekaan, cuma segelintir orang yang bisa hidup kaya, yang bisa hidup enak. Itu pun rata-rata dari golongan bangsawan. Kalau sekarang
Ya mungkin belakangan ini ekonomi kita ada kenaikan. Cuma masih banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut data BPS pada Maret 2021 masih ada 27,54 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut saya ini adalah mesti dijadikan salah satu prioritas pemerintah untuk menuntaskan masalah kemiskinan ini. Apalagi sekarang diterapkan PPKM yang jelas semakin memukul perekonomian rakyat. Dan poin terakhir yang akan saya bahas dan menurut saya ini adalah yang paling penting, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kira-kira bagaimana caranya mencerdaskan kehidupan bangsa? Jelas, melalui pendidikan. Lalu bagaimana akses pendidikan Indonesia di masa lampau? Di masa penjajahan, akses pendidikan kita itu sangat sulit, sangat susah dan masih dibedakan antara orang yang miskin dan orang yang kaya. Sekarang mungkin pendidikan lebih mudah untuk diakses. Itu pun di sebagian daerah. Di daerah-daerah pelosok masih banyak anak-anak yang menembus hutan dan menembus sungai demi sampai ke sekolah. Itu pun sarana dan prasarana di sekolahnya belum lengkap. Apalagi dengan sarana dan prasarananya yang kurang lengkap, sistem pendidikan di Indonesia tergolong buruk. Saya ngomong begini bukan asbun, saya punya datanya. Yaitu data dari CEO World Magazine tentang negara dengan sistem pendidikan terbaik. Dan tahu Indonesia ada di peringkat keberapa? Indonesia ada di peringkat 70 dari 93 negara dengan indeks kualitas 46,4. Peringkat pertama diduduki oleh Britania Raya dengan skor 78,2. Terus nanti ada pada nanya, apa dampak dari jeleknya sistem pendidikan? Menurut data PISA, skor kemampuan anak-anak Indonesia dalam membaca 371. Sedangkan rata-rata negara di dunia mendapatkan skor 487. Lalu dalam matematika, Indonesia mendapatkan skor 379. Rata-rata negara mendapatkan skor 489. Lalu dalam sains, skor Indonesia 396. Rata-rata negara 489. Lagi-lagi di sini Indonesia berada cukup jauh di bawah rata-rata. Ingat kata Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Berarti kalau kita ingin mengubah Indonesia menjadi lebih baik, ingin mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih maju, kuncinya adalah pendidikan. Dengan masyarakat yang cerdas, mereka pasti bertindak adil. Dengan masyarakat yang cerdas, tidak ada lagi tindakan-tindakan rasisme. Dengan masyarakat yang cerdas, mereka tahu bagaimana caranya mendapatkan uang. Berarti mereka bisa makmur. Berarti kuncinya adalah apa? Pendidikan. Jadi, dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya memang kita telah merdeka, tetapi tujuan dari kemerdekaan kita belum sepenuhnya tercapai. Maka itu, ayo generasi muda bangkit, kita wujudkan tujuan-tujuan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah perjuangan mengisi kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam History Lover.